Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu berperilaku jujur dan menepati janji. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengetahui pengertian jujur dan janji. 2. Mengetahui dalil nakli jujur dan janji. 3. Contoh perilaku jujur dan janji dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihatlah di sekitar kita, banyak orang yang mengaku beriman tetapi buruk akhlaknya. Mereka mengaku beriman tetapi masih terbiasa berkata dusta dan ingkar janji. Sungguh sangat disayangkan. Seharusnya mereka menghiasi diri dengan sifat jujur dan menepati janji. Marilah kita memasuki aspek yang pertama, yaitu tentang pengertian jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Contoh, pedagang menimbang beras. Dia katakan beratnya adalah 1 kilo. Kenyataannya juga memang beratnya 1 kilo. Berarti pedagang tersebut tidak berbohong. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Jika berbicara, dia berdusta, jika berjanji, dia mengingkari, dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Allah menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata benar. Bertakwa berarti bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah, takut berbuat salah dan dosa. Seseorang yang beriman kepada Allah hendaklah menyempurnakannya dengan takwa. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan dan perbuatannya dengan kejujuran. Selanjutnya adalah contoh penerapan perilaku jujur. Pertama, di rumah. Mengakui kesalahan kepada orang tua. Jika kita berbuat salah, maka akuilah kesalahan kita. Yang kedua, mengembalikan kelebihan uang belanja pada orang tua. 3, memberitahukan hasil ujian sekolah yang sebenarnya kepada orang tua. Tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan. Contoh di sekolah.
mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa mencontek, tidak berbohong kepada guru dan teman-teman, tidak mengambil barang milik teman. Contoh, jujur di masyarakat, tidak berbohong atau memfitnah orang lain, mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas, mengembalikan atau memberikan dompet temuan beserta isinya kepada pemiliknya. Berikutnya adalah hikmah berperilaku jujur. Yang pertama, dapat dipercaya. Orang yang berperilaku jujur akan senantiasa dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, kejujuran membimbing kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah, innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Yang ketiga, perilaku jujur membawa ketenangan. Orang yang berperilaku jujur, dia akan hidupnya tenang, tidak was-was karena dia tidak berbohong. Yang keempat, terhindar dari sifat munafik. Dan yang terakhir adalah dikumpulkan bersama para nabi sebagaimana sabdanya, at-tajiru suduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur lagi dipercaya akan dihimpun bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah di akhirat kelak. Di akhirat kelak Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka yang melanggar janji dan sumpah. Janji yang pernah kita ucapkan harus dilaksanakan sebab janji adalah hutang yang wajib dibayar. Ingkar janji termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya
sampai di akhirat. Barang siapa berjanji harus ditepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan mudah mengobrol janji. Sebaiknya apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Contohnya adalah kita berhutang kepada orang lain. Maka ucapkanlah insya Allah nanti pada tanggal sekian saya akan membayarnya. Jadi usahakan katakan insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya adalah contoh penerapan perilaku janji. Yang pertama di rumah, menepati apa yang telah kita janjikan kepada orang tua, adik, atau kakak. Berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan. Kemudian, contoh di sekolah, menaati tata tertib sekolah. Karena salah satu janji seorang siswa adalah taat terhadap peraturan sekolah. Berusaha menepati janji atas janji-janji kita kepada sesama teman di sekolah. Terakhir, di masyarakat. Taat dan patuh terhadap peraturan di masyarakat sekitar. Selalu berusaha menepati janji terhadap sesama anggota masyarakat yang lain. Hikmah menepati janji. Yang pertama, menjadi pribadi yang amanah dan bisa dipercaya. Tentunya ketika kita memiliki janji dan kita menepati janji kita, tentunya kita sudah termasuk orang yang bersifat amanah dan insya Allah kita akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, banyak disenangi orang lain sehingga dipercaya dalam melaksanakan berbagai hal. Yang ketiga, mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah dan juga di mata manusia. Demikianlah materi tema tentang berperilaku jujur dan menepati janji. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita menjadi orang-orang yang berperilaku jujur dan menepati janji kita kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.